Masya Allah. Ya. Selanjutnya Ukti Firly dari ini beliau berada di London. Silakan sampaikan pertanyaannya. Ukti Firly, apakah masih menyimak? Masih, Masya Allah, Alhamdulillah masih. Ada ya. Ya, jazakallahu khairan Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? Masya wabarakatuh. Allah, semoga selalu sehat, Ustaz. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Nam, tafadhali. Ustaz, mohon nasihatnya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, ayah Ana terserang stroke di bulan Oktober 2 tahun lalu. Qadarullah di bulan Oktober tahun ini, ibu Ana juga terserang stroke. Jadi kedua-duanya sekarang stroke, sementara kondisi ayah Ana agak tidak lagi sempurna cara berpikirnya. Kalau ibu, alhamdulillah masih bisa berpikir secara sempurna, tapi kedua-duanya secara mobilisasi sudah tidak lagi sempurna, begitu. Qadarullah keduanya tidak punya anak laki-laki, keduanya hanya punya anak perempuan, saya dan adik anak. Nah, yang jadi persoalan saat sekarang ini, karena beliau tinggal di Tegal, di kampung begitu ya, jadi mungkin dakwah mengenai sunnah belum banyak. Nah, pada saat para sahabat datang, berkunjung, bernasehat, mereka membolehkan ibu dan bapak untuk sholat di jamak juga di qashar. Anda sudah menjelaskan, jangan ibu, sebab kalau jamak itu untuk yang mungkin boleh, tapi kalau qashar itu untuk yang safar, jadi tidak boleh. Tapi tidak bisa karena semua ustadz yang datang 4 orang mengatakan boleh, dia bilang gitu. Tapi hidup bersama siapa akhirnya orang tua? Dirawat oleh suster dan ada seorang adik Ana di sana yang kebetulan dia izin untuk tidak ngantor selama 1 bulan, tapi tidak bisa untuk izin lagi Ustaz, karena sudah mulai offline. Jadi dia harus kembali lagi ke Jakarta, sementara ada pembantu kalau siang, tapi kalau sore pembantu pulang, jadi hanya ditemani oleh suster. Jadi ini Ana bersyukur karena ibu sudah mau bicara. Sebelumnya pada saat Ana nasihat kepada ibu-ibu jangan, pada saat masih sehat ya, pada saat bulan Oktober itu kan masanya maulid ya. Jadi Ana sempat bilang, ibu jangan ikut maulid, jangan ikut Isra Mi'raj. Beliau marah sama Ana sehingga tidak mau bicara sama Ana. Sampai beliau terserang stroke berminggu-minggu di rumah sakit, tidak mau bicara sama Ana. Jadi setelah 3 minggu baru beliau mau bicara sama Ana. Tapi tadi hari ini pada saat Ana jelaskan lagi soal itu, tiba-tiba handphonenya dimatikan lagi oleh beliau. Ana khawatir beliau tidak mau lagi bicara sama Ana begitu. Nah ini Ana merasa sedih bagaimana ya, sepertinya Ana punya rasa minta pertanggungjawaban para ustadz yang datang menengok ibu dan memberikan informasi yang salah begitu. Tapi sementara ibu lebih percaya kepada mereka. Lalu persoalan yang kedua, karena kondisinya demikian ya, pada saat Ana masih di tanah air, Ana masih berusaha untuk menjaga keduanya walaupun sakit, tetap menjaga syariat. Bapak tetap tertutup auratnya, lututnya tetap tertutup pada saat berjemur, pada saat di rumah walaupun ada tamu, tapi saat sekarang tidak ada anak. Jadi qadarullah Bapak sudah mulai ngompol, sudah segala macam, kadang-kadang mencopot pakaian di mana saja, sementara di situ kondisinya perempuan semua ya pada saat siang hari. Dan pada saat malam hari, pada saat adik saya kembali ke Jakarta, alhasil bapak, ibu, dan suster tidur dalam satu kamar. Ana sudah bilang sama adik, jangan dibiarkan seperti itu tidak boleh. Tapi bagaimana ya, situasinya benar-benar sangat darurat, saya tidak tahu lagi. Ya. Terus kemudian ibu juga mungkin karena sakit, mungkin karena kebiasaannya semasa hidup, jadi agak rewel, tidak semudah bapak pada saat dinasehati, sehingga adik sempat bilang, bagaimana kalau diruqyah saja gitu. Aduh, Ana benar-benar bingung, sementara Ana sedang mengurus dokumen untuk pulang dengan visa penyatuan keluarga ini, masih berproses, semoga Allah mudahkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah. Ya, kita perlu mengingat ya, jasa orang tua kita. Allah Azza wa Jal menceritakan tentang orang yang umurnya 40 tahun. Dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Karena keberadaan kita
disebabkan karena keberadaan orang tua kita. Tapi apa yang bisa lakukan anak ya? Bicara tadi sudah memberikan penjelasan ya. Mungkin juga seorang anak ketika berbicara sama orang tuanya, boleh jadi dia mencari celah untuk ngomong sama orang tua. Kalau dia mengatakan kepada orang tua ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kadang kala orang tua bingung ini anak-anak ini ikut aliran apa gitu ya. Maka perlu ana rasa ukhti untuk nulis surat buat orang tuanya. Kalau nggak nulis surat, mungkin dia bikin video. Kemudian dia mulai berbicara sama orang tuanya. Kalau mungkin sulit orang tua untuk membaca dalam kondisi stroke ya. Sang anak membacakan suratnya kepada orang tua. Dengan di video ya, dia sampaikan kepada abah ibunya tentang kecintaan dia kepada keduanya. Dia sampaikan kepada keduanya tentang kesalahan-kesalahan dia sebagai anak yang mungkin belum bisa berbakti secara maksimal kepada orang tuanya. Lalu di sini setelah itu dia menyampaikan pesan-pesan. Kalau anak boleh memberikan nasihat buat ayah bunda karena sebagai seorang anak yang cinta, baru tuh bicara tentang tadi bicara sholat ayah. Memang ada keringanan buat orang yang sakit. Dia boleh menjamak. Tapi kalau untuk qasar nggak boleh. Tinggal disebutkan ini loh penjelasannya para ulama. Ini yang bermadhab Syafi'i umpamanya. Karena dia merasa anaknya ini nggak tahu apa-apa gitu. Kok tahu apa gitu. Kok bukan ustazah, kok bukan seorang yang belajar agama. Dalam bayangan orang tua kadang-kala seperti itu. Selalu orang tua itu melihat anaknya ini anak, kok masih kecil gitu loh. Kok belum tahu apa-apa. Maka mungkin dengan cara seperti itu lalu ucapkan maaf di penghujung. Minta maaf kalau aku mungkin menggurui ayah dan bunda. Ya. Tapi ini semua karena cinta kepada ayah sama bunda gitu. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang gak bisa dilakukan secara maksimal. Ya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ya. Kalau bicara tadi disinggung masalah lutut ya, terbuka lututnya. Memang ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan lutut. Apakah lutut masuk aurat atau tidak. Buat seorang laki-laki. Pendapat yang rojih itu aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut sehingga lutut gak masuk. Kalau dikatakan tadi sekamar dengan bukan mahramnya. Kalau memang dibutuhkan tapi mereka tidak berkholwat. Di mana ada bapak, ada ibu ya. Jadi mereka tidak berkholwat. Semoga itu diperbolehkan karena kondisinya nggak ada orang lain ya. Kemudian kalau tadi yang membersihkan seorang perempuan seharusnya laki-laki yang membersihkan laki-laki, yang perempuan. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Ketika tidak mampu maka adabnya harus dikasih tahu kepada seorang yang perempuan. Batasan-batasannya. Apa yang boleh dia lihat, apa yang boleh dia pegang. Sehingga kita memberikan arahan bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada yang merawat orang tua kita. Dan semoga ukhti yang bertanya bisa segera pulang. Dan semoga engkau mendapatkan suami yang baik hati sehingga membolehkan engkau untuk merawat kedua orang tua. Karena kadang-kala ada suami yang dia juga punya kesibukan. Kadang-kala ada yang kurang memperhatikan kondisi istri dan keluarga istrinya. Dan sekali lagi kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Kelak kita akan disidang pada hari kiamat. Perjalanan kita di dunia gak lama, tapi dalam persidangan kita akan ditanya, sampai batas mana engkau telah memberitahu orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahu orang tuanya, tapi diusir sama orang tuanya. Dimarahin sama orang tuanya, dimaki sama orang tuanya. Bahkan orang tuanya ikut mau bakar Nabi Ibrahim. Ketika hari kiamat datang nih orang tuanya. Ketemu sama Ibrahim. Kata orang tuanya, hari ini aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Nabi Ibrahim kesian sama bapaknya. Lalu dia mengatakan, ya Allah engkau berjanji tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat. Apakah ada kehinaan yang lebih berat daripada bapak yang seperti ini gitu loh. Padahal gak bisa masuk surga orang kafir.
Kemudian Allah rubah bapak Nabi Ibrahim menjadi hina jantan yang penuh dengan kotoran. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan. Maka semaksimal mungkin kita ngasih tahu orang tua kita sambil terus mendoakan, atau cari orang lain yang dapat ngasih tahu orang tua, karena dia menganggap orang yang datang adalah ustadz yang ngerti agama. Dia mungkin berpikir ini sebuah keringanan. Betul, ada rukhsah, tapi rukhsah untuk orang yang sakit itu adalah menjama tapi tanpa mengkosor. Barakallahu fiik. Nah,